Men, terkait kasus suap vonis bebas 3 korporasi sawit terdakwa korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil, CPO, dan turunannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Direktur Penyidikan, Dirdik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Abdul Qohar pengungkapan kasus tersebut berawal dari penggeledahan yang dilakukan penyidik Kejaksaan Agung di 5 tempat yang berada di wilayah Jakarta pada Jumat, 11 April 2025, malam. Saat itu, Kejaksaan Agung sedang menyidik kasus korupsi dan gratifikasi di Pengadilan Negeri Surabaya yang melibatkan mantan Kepala Badan Diklat Mahkamah Agung, M.A., Zarof Richard. Diketahui Zarof Richard saat ini masih menjalani proses hukum setelah diamankan terkait kasus suap vonis bebas Ronald Tanur yang melibatkan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik Kejaksaan Agung menemukan adanya alat bukti berupa dokumen dan uang yang mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi suap atau gratifikasi terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selanjutnya, Sabtu, 12 April 2025, penyidik Kejaksaan Agung kembali melakukan penggeledahan di berbagai tempat di Jakarta dan sejumlah tempat lainnya di luar Provinsi Jakarta. Kemudian pada 12 April 2025 penyidik melakukan penggeledahan di berbagai tempat di Jakarta dan malam ini juga menggeledah sejumlah tempat di luar Jakarta. Satu tempat yang digeledah adalah rumah Wahyu Gunawan, WG, yang menjabat sebagai Panitera Muda Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Villa Gading Indah. Dari penggeledahan tersebut penyidik pun menemukan sejumlah barang bukti uang dalam bentuk sejumlah valuta asing. Bukan hanya di dalam rumah, penyidik Kejaksaan Agung pun menyita uang valuta asing di mobil Wahyu Gunawan. Selanjutnya penyidik pun menggeledah 2 rumah advokat Marcella Santoso, MS, dan Arianto, R. Kemudian, menggeledah rumah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta. Dari penggeledahan tersebut penyidik menemukan barang bukti uang dan sejumlah dokumen. Kemudian pada Sabtu, 12 April 2025, siang penyidik mengamankan 12 orang terkait temuan suap serta gratifikasi tersebut. Mereka digiring ke Gedung Bundar Kejaksaan Agung untuk dilakukan pemeriksaan. Mereka yang diperiksa diantaranya WG, MS, R, Men, DDP selaku istri dari R, IN, BS sebagai sopir Men, dan 5 staf dari MS, yakni BHQ, Zul, YSF, AS, serta VRL sebagai tim advokat dari kantor firma hukum. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 12 orang tersebut, pada Sabtu, 12 April 2025, malam, penyidik menetapkan WG, MS, R, dan Men sebagai tersangka. Abdul Qohar pun mengungkap bila pemberian suap bertujuan agar 3 korporasi sawit yang terjerat korupsi ekspor CPO divonis lepas atau onslag. Atas perbuatannya, tersangka Wahyu Gunawan dijerat dengan pasal 12 huruf A, Yungto pasal 12 huruf B, Yungto pasal 5 ayat 2, Yungto pasal 18, Yungto pasal 11, Yungto pasal 12 huruf B, Yungto pasal 18 UU Tipikor Yungto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Kemudian Marcella Santoso dan Arianto disangkakan melanggar pasal 6 ayat 1 huruf A, Yungto pasal 5 ayat 1, Yungto pasal 13, Yungto pasal 18 UU Tipikor Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP serta Muhammad Arif Nuryanta disangkakan melanggar pasal 12 huruf C, Yungto pasal 12 huruf B, Yungto pasal 6 ayat 2, Yungto pasal 12 huruf A, Yungto pasal 12 huruf B, Yungto pasal 5 ayat 2, Yungto pasal 11, Yungto pasal 18 UU Tipikor Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Para tersangka saat ini ditahan selama 20 hari ke depan. WG ditahan di rumah tahanan, Rutan, kelas 1 Jakarta Timur, MS, R, dan Men di Rutan Salemba. Sebagai informasi berdasarkan amar putusan yang diperoleh dari laman resmi Mahkamah Agung, diketahui bahwa pada 19 Maret 2025, 3 korporasi Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musimas Group dibebaskan dari semua tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, dalam kasus pemberian fasilitas ekspor CPO antara Januari 2021 hingga Maret 2022. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan, para terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, namun perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai tindak pidana, sehingga mereka dibebaskan dari semua dakwaan JPU. Sementara itu, dalam keterangan resmi Kejaksaan Agung, JPU sebelumnya menuntut para terdakwa untuk membayar sejumlah denda dan uang pengganti. Terdakwa PT Wilmar Group dituntut membayar denda sebesar 1 miliar rupiah dan uang pengganti sebesar 11.880.351.802.619 rupiah. Jika tidak dibayarkan, harta tenang Parulian selaku direktur dapat disita dan dilelang, dengan ancaman pidana penjara selama 19 tahun. Terdakwa Permata Hijau Group dituntut untuk membayar denda sebesar 1 miliar rupiah dan uang pengganti sebesar 937.558.181.691,26 rupiah.
Jika tidak dibayarkan, harta David Virgo selaku pengendali korporasi tersebut dapat disita, dengan ancaman pidana penjara selama 12 bulan. Sementara itu, Musimas Group dituntut untuk membayar denda sebesar 1 miliar rupiah dan uang pengganti sebesar 4.890.938.943.794,1 rupiah. Jika tidak dibayarkan, harta para pengendali Musimas Group, termasuk Insinyur Gunawan Siregar selaku Direktur Utama, akan disita untuk dilelang, dengan ancaman pidana penjara masing-masing selama 15 tahun. Para terdakwa diduga melanggar dakwaan Primair Pasal 2 Ayat 1, Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.